Oras, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 666, bait yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan untuk kita renungkan adalah yang tertulis dalam Titus 2 ayat yang ke-1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini banyak kita jumpai makanan maupun minuman yang enak dan nikmat di mulut. Bukan hanya makanan-makanan yang harganya mahal, tapi juga yang murah pun banyak yang terasa enak di mulut. Namun demikian justru sangat sedikit yang lolos kriteria makanan dan minuman yang sehat. Kebanyakan malah mengandung gula yang tinggi. Itu mungkin yang menjadi penyebab banyak muncul kasus diabetes pada anak dan remaja saat ini. Belum lagi munculnya kasus-kasus obesitas pada mereka. Jika ada kriteria makanan yang sehat, ada juga kriteria ajaran yang sehat. Dan sebaliknya berarti ada juga ajaran yang tidak sehat. Jika makanan tidak sehat hanya terasa enak di lidah, ajaran yang tidak sehat pun adalah ajaran yang hanya nikmat untuk didengar, namun merusak kepada iman dan jiwa, yaitu ajaran-ajaran sesat yang disampaikan hanya untuk menyenangkan hati pendengarnya. Itulah salah satu yang disoroti dan menjadi keprihatinan Paulus, karena marak pengajar-pengajar sesat di jemaat Kreta. Oleh karena itu Paulus menyampaikan kepada Titus sebagai kawan sekerjanya di Kreta, agar setia dalam menyampaikan ajaran yang sehat, yaitu ajaran yang benar dan menuntun jemaat kepada kehidupan yang baik di hadapan orang-orang yang memusuhi mereka. Sehingga tidak ada celah yang dapat dipakai musuh untuk menghujat firman Allah. Ajaran sehat yang dimaksud Paulus itu diantaranya adalah laki-laki yang tua atau dewasa hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Perempuan-perempuan yang tua atau dewasa, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan,
Perenungan firman Tuhan hari ini jadi mengingatkan kita agar hati-hati dalam berkata-kata, apalagi dalam pengajaran. Kita harus menelisik lebih dalam lagi, apakah perkataan yang kita sampaikan kepada sesama kita adalah perkataan yang sehat, atau justru memberi dampak negatif bagi kesehatan jiwa mereka. Dan juga mengarahkan kita untuk terus memperbaiki diri dalam perkataan maupun pengajaran, agar semua yang kita katakan adalah perkataan maupun pengajaran yang sehat, yang benar dan yang sesuai firman-Nya, serta memberi sinar terang bagi kehidupan yang seturut kehendak Allah. Selain itu tentunya kita juga diingatkan untuk hanya mengkonsumsi ajaran yang sehat bagi jiwa dan iman kita, sehingga kita tidak mudah tergiur oleh ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga, namun berisi ajaran yang tidak benar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, baik menyampaikan perkataan dan ajaran yang sehat, maupun dalam menyaring segala pengajaran dan perkataan yang kita dengar, agar hanya yang sehatlah yang kita terima. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat berkata-kata dan mengajar dengan baik, sehingga pengajaran kami dan perkataan kami adalah perkataan dan pengajaran yang sehat, yang memberi kebaikan bagi kehidupan. Tolong kami juga untuk memfilter segala pengajaran sehingga kami hanya menerima yang baik dan sehat saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.